Jadi mungkin emang semakin tersaring gitu loh orang yang masih ngikutin sama orang yang emang pergi gitu, sama orang yang dia masih ngefans JKT48 tapi udah nggak sama gue lagi gitu. Jadi emang justru momen di keluarnya baru yang ngerasa kayak oh ternyata emang manusia itu tergantikan sebagaimanapun mereka bilang sayang sama gue gitu, tapi ya pasti tetap ada hal yang mungkin emang gak cocok aja gitu. Jadi pas keluarnya sih emang pede-pede aja ya, kayak gue pasti bisa nih 8 tahun gue udah di JKT, bekalnya udah banyak banget gitu. Cuman ya gitu ternyata susah juga dijalanin, apalagi kalau misalnya di JKT kan kita kayak apa ya, banyak momen-momen yang emang gue ngerasa JKT itu kadang terlalu eksklusif gitu loh. Si membernya tuh kayak terlalu dijagain banget sampai kita tuh jadi nggak punya relasi. Halo Sobat WK, ketemu lagi sama saya Kintoko di podcast Kinari di Warta Kota. Kita kedatangan ada Nadila Wantari. Gue langsung begitu, kita kedatangan Nadila Wantari. Halo. Nadila sekarang udah lama ya, udah nggak di JKT48 ya? Iya, udah mau 2 tahun. Udah mau 2 tahun, terus boleh cerita dong sekarang ngapain setelah kemarin 2 tahun lulus, apa yang dilakukan, solo karir, atau kerja kantoran katanya, atau malah punya apa kegiatan yang lain? Iya, jadi aku tuh abis lulus emang gak lama dari situ, 3 minggu setelah itu langsung rilis lagu. Solo? Ya, rilis solo gitu. Jadi kayak emang mungkin aku mikirnya emang karena pas lulus kan pasti aku lagi peak banget kan, lagi jadi perbincangan fans-fans pada saat itu, jadi kayak nggak pengen kehilangan momentum gitu, jadi langsung ngeluarin single gitu mendingan kayak, dan sekaligus kayak jadi udah ngerti pasar ya, nih mumpung gue masih iya gitu, bener banget. Itu apa Nadila? Single apa itu? Single Reminisce yang pertama gitu. Dan abis itu gak lama setelah itu kan lulus kuliah, terus aku juga akhirnya kerja juga sebenarnya gitu, jadi seorang produser di kantor agency podcast gitu. Luar biasa. Nyanyi iya, jadi produser iya, kerja kantoran oke ya. Bener banget. Susah sih tapi emang mengimbanginya. Kan tadi kayak sempet sibuk dulu gitu, balas chat dari atasan. Cuman ternyata emang karena dari kecil kayak mungkin dari SMP kan sekolah biasa, bahkan homeschooling juga tetap JKT. Jadi mungkin udah apa ya, terbiasa ngerjain banyak hal dalam satu waktu gitu. Mas Andre bilang dari lama memang sudah pengen banget bikin solo. Sempet ini nggak sih ngerasa apa ya, ada pertarungan batin ketika berada di JKT48 apa JKT48 nih. Nah itu ada pertarungan batin bahwa gue pengen solo aja gitu loh. Tapi di JKT juga betah sampai 8 tahun ya? Iya benar. Sebenarnya nggak pertarungan batin sih. Jadi emang kayak udah tahu gitu loh waktunya, emang udah selesai untuk menjadi sebuah grup gitu. Karena kan kalau di JKT karena emang kita grup terus gitu, jadi apa ya, nggak bisa egois gitu kan. Kalau sekarang kan ya udah terserah mau ngeluarin lagu apa aja, nggak ada aturan, juga penyanyi indie kan. Jadi dulu tuh kayak ngerasanya kayaknya gue sebagai seorang grup itu udah cukup gitu, udah nggak ada hal yang ingin dicapai lagi sih di JKT48-nya gitu, karena ya udah 8 tahun gitu, kayak udah semuanya udah dicobain. Apa sih bosen? Nggak bosen sih, lebih kayak ibaratnya kayak udah jago banget aja gitu. Momennya tuh di mana ketika memutuskan untuk udah cukup? Momennya pas lagi salah latihan itu udah nggak dimarahin lagi sama koreografernya. Awal-awal masih suka dimarahin ya? Ya, karena kan kayak, nah terus lama-lama tuh kayak aku udah senior juga kan di situ. Iya, 8 tahun. Iya, udah 8 tahun. Jadi tuh mungkin orang lihat kayak, udah deh dia pasti bisa gitu. Nah, justru pas di momen itu ngerasa kayak, oh berarti gue udah nggak bisa berkembang lagi ya kalau di sini terus gitu. Kayak nggak diperhatiin ya? Bukan nggak diperhatiin sih, kayak ngerasa kayak udah yang, ya dia mah pasti bisa lah, udah 8 tahun gitu, kayak udah orang-orang udah expect gue pasti bisa aja gitu. Jadi justru pas di momen itu ngerasa ya nggak boleh terjebak dalam zona yang gue ngerasa kayak udah nggak bisa berkembang lagi secara individual gitu. Mungkin kalau secara grup masih banyak kan yang pengen dicapai, kayak JKT pengen konser di GBK segala macem, tapi
untuk diri guanya tuh kayak emang pengen ngapain sih gitu. Itu sih momennya justru karena gak dimarahin. Itu saat itu sudah terpikirkah untuk solo? Untuk menyanyi sendiri, untuk coba memunculkan tantangan baru gitu. Iya. Waktu itu kayaknya udah kepikiran mau nyanyi gitu, cuman belum tahu kayak pengen misalnya masuk label atau indie kah, atau kayak pengen di musik yang seperti apa gitu. Jadi waktu saat itu sih cuman pengen kayaknya udah cukup deh waktunya. Karena dari momen itu sampai akhirnya aku lulus pun aku kan ngajuin pengunduran dirinya itu dari 2019. Gitu. Jadi kalau di JKT itu emang prosesnya lama gitu, untuk bisa akhirnya satu anak ini tuh keluar tuh lama gitu. Aku 2019 kayak kalau di kantor-kantor bukannya cepet aja, pengunduran diri langsung sebulan gitu kan. Nggak, kalau di JKT itu karena ada proses ngumumin ke fans dulu, abis ngumumin terus ada seremoninya gitulah. Jadi aku kayak nunggu 1,5 tahun mungkin ya, sampai akhirnya bener-bener lulus, baru dari situ kepikiran jadi kayak mau solo karir deh, kayak mau ngambil jalur yang indie deh gitu. Jadi dari situ sih. Itu udah mulai terpikir kah, maksudnya selain lagu ya, sebelum lagu, nah dia terpikir ada ragu atau bimbang nggak, gue bakal eksis nggak, meskipun pakai embel-embel JKT48, atau sebaliknya yakin aja, gue keluar aja gitu, lulus aja, soal gue nanti eksis atau enggak urusan belakangan. Sempet sih pasti, justru emang kerasa banget pas udah keluarnya gitu. Jadi kayak emang bener yang kerasa, mungkin karena musik aku juga terlalu beda sama JKT-nya, dan kayak personanya jadi terlalu jauh gitu kan. Jadi mungkin emang semakin tersaring gitu loh orang yang masih ngikutin, sama orang yang emang pergi gitu, sama orang yang dia masih ngefans JKT48 tapi udah nggak sama gue lagi gitu. Jadi emang justru momen di keluarnya baru yang ngerasa kayak, oh ternyata emang manusia itu tergantikan, sebagaimanapun mereka bilang sayang sama gue gitu, tapi ya pasti tetap ada hal yang mungkin emang gak cocok aja gitu. Jadi pas keluarnya sih emang pede-pede aja ya, kayak gue pasti bisa nih, 8 tahun gue udah di JKT, bekalnya udah banyak banget gitu. Cuman ya gitu, ternyata susah juga dijalanin. Apalagi kalau misalnya di JKT kan kita kayak banyak momen-momen yang emang gue ngerasa JKT itu kadang terlalu eksklusif gitu loh. Si membernya tuh kayak terlalu dijagain banget sampai kita tuh jadi nggak punya relasi sama orang-orang yang di luar gitu. Kayak backstage-nya karena kita ramai pasti punya tempat sendiri gitu, nggak yang digabung sama orang-orang lain. Jadi kadang suka ngerasa, gila gue 8 tahun di JKT tapi gue sebenarnya nggak kenal siapa-siapa gitu. Kayak mutual sesama artisnya pun bahkan dikit gitu, padahal kita kayak sering manggung bareng kan, kayak gimana tapi nggak tahu ya kalau yang sekarang. Tapi kalau yang dulu aku ngerasain kayak ternyata karena kita kayak mungkin terlalu dijagain gitu, jadi kayak suka ngerasa pas keluar ternyata nggak punya relasi yang kayak gitu. Itu berarti apa, lagu terakhirnya apa? Nadila sama JKT apa? Aku Rhapsody yang Laila Manino. Rhapsody betul bersuara di dasar hati. Keren lagu itu ya. Itu lagu terakhir, tampil terakhir maksudnya gimana? Tampil sama JKT terakhir sebelum lulus itu? Aku di 2021 di Februari. Itu terakhir? Ya, terakhir di tanggal 6 Februari. Begitu lulus ngerasa ada sedihnya, ada senengnya, tapi ngerasain nih ada titik ini kayak ajang pencarian bakat aja, keluar dari sebuah ajang pencarian bakat, kemudian titik awal gue berjuang sendiri nih sekarang. Iya, benar kayak gitu sih. Jadi kayak ngerasanya ada emang ngerasa ada di titik itu ya. Mulai dari nol lagi aja gitu. Sebenarnya kayak gitu. Cuman emang kebetulan mungkin udah ada jejak rekam yang kayak, kalau istilahnya ya JKT48 kan nama yang besar ya. Itu kayak kadang tuh orang suka nanya yang gini kayak, emang lo risih nggak sih bawa nama JKT mulu gitu. Ya mungkin untuk sampai saat ini mereka masih ngasih influence yang baik buat gue gitu. Betul. Jadi kayak ya udah, kenapa gue harus risih dan kenapa gue harus nggak suka juga gitu. Toh emang gue 8 tahun di sana, it's a fact gitu yang nggak bisa gue hapuskan dari hidup gitu. Tapi membantu kan itu, bener, bantu untuk banget. karir solo gitu. Bener banget. Jadi kayak mungkin orang yang masih tahu, oh dia kenalnya dari situ dulu kan, dari situ mungkin jadi kepo atau gimana gitu.
baru ngikutin. Mulai percaya diri menggunakan nama belakang Nadila Wantari. Itu mulai kapan? Itu mungkin kayak baru tahun ini deh, pas sama Drive. Oke. Featuring Drive, aku kan diajak featuring sama mereka. Itu tuh jadi kayak yang, oh ternyata beneran ada orang yang interest sama gue sebagai diri gue gitu. Karena kebetulan aku kenal dekat sama gitarisnya, Mas Budi Raharjo gitu kan. Jadi dia di situ, maksudnya dia orang yang kayak ngasih tahu, lo tuh keren tau, lo tuh punya selera yang musik sama gue lo, padahal kita umurnya jauh beda nih gitu. Tapi kayak dari situ, tua ya, senior ya? Iya, ya? udah senior banget dia. Jadi Tua kayak Mas Budi. mantap. Jadi dari situ yang ternyata jadi emang ngerasa apa ya, value dalam diri gue tuh tervalidasi lah gitu. Mas Ari ada pertanyaan? Ya, Ada nih. Ya ada Mas Ari di sini. Wah, hoi dong. Nah, setelah kemudian single pertama dirilis 3 bulan setelah lulus. 3 minggu. 3 minggu setelah lulus. Itu kan waktunya cepet banget itu. Artinya kan sebelum-sebelumnya Nadila udah mempersiapkan. Diem-diem. Betul. Apa yang kemudian apa ya dirasakan barangkali akhirnya gue jadi solois itu. Iya. Meskipun masih pakai embel-embel X JKT48 itu. Ini pencapaian, ini titik awalnya akhirnya gue bisa itu loh. Reminis ya? Iya benar. Lega sih, lega banget, apalagi karena emang itu lagunya juga ceritainnya tentang gua dan fans gua, kayak hubungan kita gitu. Jadi kayak ngerasa ya udah mungkin ini apa ya, kenang-kenangan yang gua bisa kasih buat fans-fans gua waktu di JKT gitu. Dan apa ya, kayak selama 8 tahun kan mereka udah banyak banget nih effort yang mereka lakuin, dan mungkin gak bisa gua kasih timbal baliknya secara langsung, ya gua bisa kasih lewat lagu ini. Jadi kayak ngerasa lega banget sih. Itu nggambarin Nadila yang sebenarnya nggak sih? Kan selama ini ya nyanyi bareng-bareng, koreo bareng-bareng. Ini muncul solo, lagunya beda gitu loh. Pengen nunjukin itu. Pengen nunjukin ke industri musik, ke fans, ke penonton itu. Ya pasti gue bisa loh ternyata gitu. Iya, pasti pengen nunjukin itu, dan ke diri sendiri sih, lebih personal gitu. Karena kayak ya mungkin balik lagi tadi, kayak kalau misalnya gue 11 tahun, 12 tahun, siapa sih yang mungkin bisa kenal Nadila Wantari gitu? Pasti tetap kenalnya JKT48 aja. Dan aku menjadi one of them gitu kan. Cuman yang sekarang terkenal cuman JKT-nya ya. Iya, benar. Nadilanya tetap menjadi Nadila gitu. Nadila JKT48. Jadi ya ngerasa lega banget sih, karena punya sesuatu hal yang punya gue sendiri banget gitu. Jadi di sela-sela proses untuk untuk lulus, itu kemudian itu lagu siapa berarti itu? Lagu sendiri. Ciptaan sendiri. Itu sendiri. Mulai pede menuliskan lirik lagu, bikin musik sendiri, dinyanyikan sendiri. Iya. Akhirnya jadi Reminis itu. Benar banget. Jadi sebelum aku lulus itu, aku punya grup subunit gitu, subgrup kecil dari JKT48 namanya JKT48 Akustik. Oke. Ya. Jadi kita emang sering. Berapa itu membernya berapa? Berempat doang. Jadi kita emang sering manggung berempat akustikan gitu, nyanyi JKT akustikan gitu. Jadi dari situ nyanyi emang semua atau ada alat musiknya? Ada pemain bandnya? Gitarnya 2 doang. Gitarnya 2, gue sama Aurel. Oke. 4-nya nyanyi. Saya berempat Berenam nyanyi. berarti? Enggak, berempat. Oh, berempat. Iya. 2 main musik, 2 nyanyi atau 4-4-nya nyanyi? 4-4-nya nyanyi gitu. Jadi dari situ mulai percaya diri sih, dan kayak ternyata emang beneran ya bisa nyanyi, karena kita udah sempat rilis single sendiri juga gitu. Jadi dari situ makin makin percaya ternyata gue bisa dan suka ada di industri ini gitu. Karena sebelumnya tuh gue emang pengen shifting karir setelah lulus tuh, emang jadi kayak corporate girls gitu yang maunya begitu. SCBD gitu, kayak pakai lanyard gitu kan. Tapi ternyata pengennya jadi rocker. Gitu. Ternyata jalan hidupnya tetap di musik ya. Bener banget. Nah, itu proses persiapannya berapa lama, Nadila? Untuk dari apa, jangan-jangan pas di JKT Akustik udah mulai suka nulis lagu sendiri? Iya sih, udah mulai suka nulis lagu, karena tadi di JKT Akustik udah sempet rilis lagu juga. Jadi ngerasa kayak bisa nih ternyata pede, ya udah nulis sendiri. Dan
kebetulan kan coachnya itu kan produser gue kan di JKT Acoustic, jadi gue bilang sama dia kayak gue pengen deh gitu kan solo karir, tapi gue pengennya kayaknya jalur indie gitu, karena sebenarnya gue sempet ditawarin beberapa major label juga, cuman kayaknya karena abis dari JKT yang banyak aturan, kayaknya gue nggak mau diatur lagi juga gitu. Trauma ya? Nggak trauma sih, kayak lebih ya udah pengen bebas aja gitu. Kalau jelek kayak ya udah nggak ada yang marahin, toh itu kayak konsekuensi gue sendiri gitu. Jadi kayak ya udah dibantuin deh akhirnya sampai sekarang. Jadi tabungannya ada berapa lagu? Tabungannya sih belum ada yang jadi banget gitu ya, cuman udah nulis beberapa lagu sih, cuman belum sampai akhirnya, utuh gitu. Sampai akhirnya memutuskan untuk Feminis ini yang dikeluarkan pertama. Itu tuh kayaknya udah 3-4 lagu deh yang udah kayak nulis humming jamming kecil gitu, cuman yang diseriusin tuh emang Reminis karena emang sesuai aja sama keadaan dan situasi pada saat gue baru lulus gitu. Jadi nggak terlalu sedih ya ketika ada ternyata 3 minggu kemudian bisa rilis single solo ya? Iya. Terobati lah paling nggak itu. Bener. Kayak gue soalnya tuh aku lulus kan pas pandemi juga ya. Jadi pas pandemi itu. Nggak manggung gitu ya? Manggung, cuman kapasitas penontonnya di teater itu cuman dibatasi. 70 orang. Biasanya tuh 400 orang, bahkan masuk mallnya juga terbatas kan, kita di FX Sudirman nih kebetulan. Nah jadi pas itu tuh kayak sedih banget gitu. Ini botak. Halo, oi. Jadi ngerasa kayak apa ya, nggak ada closure yang baik gitu. Jadi mungkin dengan ngeluarin lagu, gue sama fans gue yang di JKT juga maksudnya bisa punya closure untuk kita dan kenangan kita di JKT48 terus bisa move on gitu sama jalan hidup gue yang baru gitu. Sampai di titik ini Nadila ngerasa ini gak sih? Enakan solo ternyata? Atau justru ngerasa, ya maksudnya tantangannya pasti beda ya? Iya benar. Tapi apa yang dirasain sampai di titik ini? Kayak ada momen-momen yang hilang, kangen gitu. Kayak ngerasa banyak sih kehilangan hal yang udah nggak dirasain banget lagi. Kayak dulu tuh di JKT ya ibaratnya lu tuh apa ya, kayak princess gitu kan, lu tuh kayak diurusin semuanya, lo make up ada yang make upin, baju disiapin, lo makan tuh tinggal buka aja gitu udah siapin semua, terus kayak lo selalu punya hadiah, punya surat dari fans-fans, terus ketemu sama fans-fans yang neriakin nama lo cuma diem doang gitu. Kalau sekarang mungkin kayak kehilangan banyak hal itu gitu, cuman gue ngerasa kayak itu emang proses pendewasaan aja gitu. Itu hal yang gue rasain pas umur gue segitu gitu. Sekarang ya harus move on gitu, kayak harus punya hal yang gue rasa kayak punya hal yang emang gue banget aja, dan mungkin sekarang ini bersolo karir gitu. Jadi mungkin emang susah gitu perjalanannya, tapi gue menikmati setiap prosesnya juga sih gitu. Setelah memproklamasikan dirinya sebagai Nadila Uwantari itu biasanya ngobatin rasa kangennya itu ngapain? Banyak sih. Kebetulan aku juga. Itu kemudian belakangan ini kan suka featuring sama musisi yang lain. Iya. Apakah itu juga salah satu cara Nadila untuk mengobati itu? Banyak cara sih. Move on gitu. Iya. Cara move on-nya kayaknya susah sih. Maksudnya gue sampai sekarang juga belum move on gitu dari kenangan-kenangan yang itu gitu. Tapi maksudnya banyak caranya untuk ngobatin rasa kangennya itu, karena sampai sekarang gue juga masih berhubungan baik sama fans-fans gue yang di sana kan. Jadi kadang kita kayak gue live streaming gitu, atau kayak gue sering juga balas-balas DM mereka, atau kayak kalau misalnya gue manggung, gue bahkan yang kayak suka chatin mereka dateng dong gitu, yang gue yang ngajak malah gitu. Jadi kayak emang ya banyak sih hal untuk bisa mengobati rasa rindu itu. Dan kebetulan gue juga teman-teman gue sekarang, maksudnya teman mainnya juga anak-anak JKT juga yang dulu gitu. Kalau Wota tuh nggak ada yang menghujat ya? Kalau ngehujat siapa nih? Menghujat ya idolanya dong. Tergantung idolanya sih. Maksudnya banyak juga ex-member yang ternyata nggak disukain gitu. Sekarang kalau salaman nggak bayar lagi. Gratis, foto gratis. Ya kan udah enggak. Nggak, artinya ketika Nadila lulus,
ada nggak sih fans yang ternyata nggak suka, udah balik lagi gitu? Nggak ada sih yang kayak gitu. Adanya Support malah aja. dilamar. Jadi ada cerita lucu. Jadi nyokap gue datang ke acara terakhir gue, terus kayak ada orang yang, tante aku boleh nggak datang ke rumah, aku mau seriusin aja. Ada yang kayak gitu. Jadi kalau yang jelek-jelek kayak nggak ada deh. Cerita siapa tuh Mas Ari itu? Yang dilamar itu di depan rumahnya tuh ada artis tuh, Oh iya. Kevin Julio ya. Oh iya. Diterima? Oh iya. Enggak, maksud diterima Oh, lamarannya? nyokap gue sih kayak cuman iya doang gitu kan, gak enak ya. Nah, gitu. Jadi sekarang merasa mulai menemukan kenyamanan solo karir, Iya. nyanyi sendiri. Apa yang kemudian yang dilakukan ya biar nggak, udahlah yang lalu biarlah berlalu lah. Banyak sih, kayak kalau gue kan sering nonton konser gitu kan, nonton festival. Terus kemarin juga yang kayak kemarin tuh gue nonton festival, terus ketemu sama Mas Budi itu, band Drive itu, terus gue diajakin ke backstage, jadi ketemu sama musisi-musisi manggung lain. Iya, dia manggung ngiringin Mas Is Pusakata. Nah, Bukan gue sama diajakin- Drive berarti? Enggak bukan Oke. sama Drive. Jadi gue diajakin ketemu sama musisi-musisi lain, jadi menurut gue dari situ kayak, ya mungkin itu hal yang nggak bisa gue dapatkan di JKT48 Iya, gitu. Sebagai seorang Nadila Wantari, gue bisa nih ketemu sama mereka in personal gitu, kayak ngobrol, sharing gitu. Jadi itu sih yang kayak menyenangkan dan banyak banget belajar gitu kan. Karena mungkin JKT48 juga bisa dibilang produknya musik gitu kan. Produknya musik, tapi mereka maksudnya kayak hal yang dijual tuh bukan musiknya banget kan, tapi lebih ke personality-nya, lebih ke banyak hal gitu. Sementara kalau misalnya gue sekarang, ya udah emang gue musisi, jualannya musik betul, gitu betul. kan. Jadi emang two different worlds gitu. Jadi sekarang bener-bener ngerasain berjuang banget ya. Iya, mungkin Ngurusin, ya. apalagi indie kan harus ngurusin sendiri ya. Bener banget. Kayak minta collab sama sini, sana sini. Karena mungkin ya sebagai musisi indie kita tahu lah ya modalnya berapa gitu kan. Tapi kan tabungannya terbatas. banyak. Tabungan apa? Tabungan lagu, bukan tabungan ini. Ya artinya ngerasa ini nggak, yang kemarin-kemarin diurusin sekarang harus ngurus sendiri gitu. Iya. Lebih effort gitu loh. Bener. Kayak lebih ngerasa itu sih susah. Jadi kayak sesimpel konsep foto aja harus pikirin sendiri gitu. Referensinya kalau dulu di JKT lo datang di make upin lo tinggal foto gaya-gaya doang gitu. Sekarang ya hal-hal yang detail-detail kecil gitu juga harus dipikirin sendiri. Jadi menurut gue, jadi gue mungkin lebih appreciate orang-orang yang melakukan hal itu untuk para artisnya gitu sih. Jadi kayak lebih, oh ternyata pikirin kayak gini tuh ternyata gak gampang betul. gitu. Jadi ada mas-mas yang dulu pernah saya jutekin gitu, minta maaf. Ternyata susah ya. Itu kemudian apa? Sekarang ya setelah Reminisce itu Nadila memang masih duet ya, masih Setelah Reminisce tuh featuring-featuring keluarin itu ya? beberapa single di 2021 sampai akhirnya jadi satu EP. Satu EP, 4 lagu isinya. Nah, setelah Judulnya itu apa tuh judulnya? Judulnya Nyawa EP-nya. Setelah keluarin Nyawa, abis itu featuring, pertama kolaborasi sama salah satu label, terus ngerilis Jangan Lagi dari Wong. Iya. Jangan lagi, bener. Itu pakai Ketahuan generasinya. Aja nggak tahu. Pura-pura gak tahu nih. Jangan pura-pura Mas Ari, kelihatan mukanya. Iya, jadi Itu masih ada nggak sih bandnya? bandnya udah nggak aktif sih. Oh. Bandnya udah nggak aktif, tapi masih ada gitu. Kang Gan-Gannya masih bermusik gitu. Cuman Teh Happy-nya udah menjadi ibu rumah tangga Oke, gitu. susah ya. Susah makanya gitu. Jadi aku kayak kerja sama satu label untuk ngeluarin single itu, abis itu sama Drive kemarin. Oke. Dan terakhir ini ngerilis ulang si Nyawa, tapi versi akustik gitu. Jadi memang kayaknya sih memang jatuh cintanya ke akustik ya. Nadila Ternyata balik lagi ke situ ya, ternyata ya. Padahal sebenarnya pengen jadi rockstar loh. Ya. Itu kemarin nggak sempet Iya. ditawarin barangkali sama band, dilamar gitu, jadi vokalis band gitu, enggak ya? Sebenarnya Ada nggak itu? Tawaran-tawaran itu ada nggak?
tawaran kayak gitu ada sih yang kayak diajakin ngeband gitu kan. Hmm. Tapi karena udah di grup waktu di JKT kayak udah nggak mau di grup lagi gitu. Nggak, artinya kemarin habis lulus itu ada yang nawarin nggak? Jadi Ada. vokalis ini dong gitu. Ada. Cuman bukan band yang terkenal gitu, emang pengen bikin baru gitu. Ada, cuman ya gitu tadi kan Oh, udah maksudnya di grup. nggak pengen ke grup lagi? Iya, Oh, nggak oke. pengen. Abis dari JKT ya udah sama puluhan cewek gitu, udah pusing gitu. Gua kayak udah deh, sendiri aja dulu sekarang gitu. Tapi kayaknya kalau udah pakai gitar, tapi Iya. sekarang pakai piano ya sekarang ya nyanyi. Aku gitar, Oh, gitar. cuman ini emang ada single yang featuring sama salah satu pianis gitu lah. Sekalipun solo, Iya, Nadila kan kalau tampil tetap harus diiringi pemain iya band kan. benar. Jadi maksud gua kenapa nggak ngeband itu? Jadi Oh. bedanya apa itu? Bedanya apa? Nyanyi solo, Iya. tetap diiringi band, sama Nadila yang jadi vokalis band. Bedanya adalah itu setiap kalau band itu kan pasti mereka punya idealisme dan pemikiran mereka sendiri tentang musiknya kan. Nah sekarang tuh gue udah nggak pengen diintervensi gitu loh. Gue kayak udah gue maunya gini Idealis aja. nih, lagi idealis. Kayak kalau band kan maksudnya pasti kenapa sering berantem karena Berempat ya, iya, ya, karena berlima. setiap orang pasti punya pengen kontribusi yang berbeda-beda gitu pemikirannya dan nggak bisa disamain terus. Dan menurut gue udah cukup nih ngerasain itu selama 8 tahun di JKT dan kayak udah cukup. Kayaknya sekarang saya pengen egois dulu gitu. Jadi kalau solo karir, anak bandnya itu ngikutin aja ya? Iya, ngikutin aja. Lu harus ngikutin gua nih. Iya, karena udah dibayar emang. Gitu. Sampai hari ini udah mulai manggung? Udah mulai manggung. Festival musik atau pensi atau apa private party gitu? Udah sih, udah beberapa. Kemarin terakhir juga waktu aku ulang tahun aku bikin kayak intimate session gitu untuk 30-40 orang fans Untuk perayaan aku. ulang tahun? Iya, untuk ngerayain ulang tahun Oh. saya gitu. Jadi iya, kemarin juga sama Drive diajakin ke Karawang, ada Pekan Raya Karawang. Jadi kayak PRJ-nya Karawang gitu dan rame banget ternyata gitu. Jadi udah karena mungkin ikut senior jadi diajak-ajakin hal kayak yang besar-besar gitu. Jadi udah manggung-manggung gitu. Duet sama Iriski ya? Iya, Rizky. Jadi sekarang circle-nya udah beda ya, Nadila ya? Iya, circle-nya om-om memang. Nggak menemukan dunia baru gitu, Iya. maksudnya menemukan dunia yang baru. Memang apa ya, ini yang dicari gitu loh. Yang selama ini jadi mimpi itu barangkali. Kalau masih di JKT barangkali nggak menemukan ini, nggak menemukan hal baru ini gitu loh. Benar banget gitu. Merasa semakin nyaman, Semakin nyaman sih, karena emang apa ya? Kalau ibaratnya di JKT itu lulusan JKT jarang yang jadi penyanyi beneran. Padahal kita dulu grup musik ya. nyanyi beneran. Iya, maksudnya jadi penyanyi gitu. Ah. Jadi penyanyi yang berkarir karena kebanyakan mungkin jadi pemain film, Oke. jadi pemain series atau jadi influencer gitu yang nah aku tuh jadi track recordnya kayak jejaknya tuh susah ngikutin siapa gitu. Jadi emang beneran baru aja gitu ketemu sama musisi terus kayak oh lu lulusan JKT gitu karena sebelumnya belum ada gitu kan. Jadi oke. kayak ngerasa seneng gitu kayak oh yang pertama nih mereka kenal lulusan JKT yang ada di sini gitu. Mungkin yang nyanyi udah pernah, cuman gak diterusin gitu. Atau kayak ada yang nyanyi juga Kak Sandy, tapi dia ke dangdut gitu. Jadi emang beda banget gitu kan. Terus yang ada di band-bandan abang-abangan gondrong ini ada saya doang. Ini kalau ngadepin sekarang kan sekalipun nggak mudah industrinya, menghadapi industrinya, apalagi sekarang banyak sekali pendatang baru gitu. Iya benar. Secara personal menghadapi industri musik Indonesia yang ya ya barangkali nggak mudah gitu loh. Iya, untuk benar. muncul ke permukaan juga nggak gampang. Ya. Benar. Apa yang Nadila harus lakukan, apalagi mikirin sendiri gitu loh. Iya. Kalau sekarang tuh aku kayak percaya sama konsisten sih. Konsisten Konsistensi kayak berkarya ya. iya, karena menurut aku kan bermusik tuh tulus gitu ngerasanya. Tulus yang itu, hati-hati di jalan itu. Iya benar. Iya jadi kayak karena aku tuh
apa ya, nothing tulus gitu loh. Jadi emang ya udah gue pengen berkarya dan gue pengen konsisten dan gue pengen usaha sekuat yang gue bisa. Ini kira-kira bakal terbayarnya seperti apa gitu. Jadi nggak yang justru ekspektasinya tinggi duluan atau kayak ya udah gue bikin lagu yang viral aja deh. Ini pasti kayak ini nih, pasti mungkin bakal dimakan banyak gitu sama orang. Cuman kayak balik lagi karena udah indie juga, udah sendiri juga gitu kan, udah nulis lagu sendiri juga, jadi kayak tanggung gitu loh. Kalau misalnya ternyata pemikirannya cuman pengen terkenal aja atau kayak viral aja, ya siapa sih yang nggak mau terkenal kan? Karena dari situ juga rezekinya. Betul. Cuman balik lagi kayaknya ya sayang aja gitu kalau misalnya lo udah 8 tahun di JKT48 dan punya apa ya, backup nama yang sebesar itu, tapi pas keluar tuh ternyata lo cuman pengen ada di situ aja gitu. Jadi kayak ya menghadapi ini ya memang berat sih, karena apa ya, waktu lulus JKT juga sempet dipertanyakan gitu loh, kayak emang anak JKT beneran ada yang bisa nyanyi kayak gini gitu kan, apalagi musiknya juga beda banget gitu. Jadi kayak ya udahlah, Membuktikan diri. iya ya udahlah dilakuin aja lah gitu loh. Susah, emang susah, tapi aku percaya konsisten sih. Ini serius nyanyi, fokus solo karir. Cuman kenapa tetap kerja kantoran gitu? Itu tadi untuk menghidupi musik ya. Oke, karena indie tadi ya. Iya, karena Oke. indie tadi gitu sih. Dan emang pas lulus JKT tuh emang juga pengen cobain karir yang lain gitu loh. Sebagai seseorang yang di balik layar tuh emang kayak gimana sih, cuman mungkin masih dalam dunia yang sama gitu kan, media, entertainment gitu, tapi ada di balik layar ternyata seru juga dan tantangannya juga berbeda gitu. Jadi ngapain Nadila di balik layar tuh ngapain? Aku sebagai produser podcast itu bikin skrip, terus juga cari topik, cari tema, apa yang lagi trending sekarang, terus karena aku kerja di startup juga palu gada ya, kayak lo bisa apa harus dilakuin aja gitu. Jadi kayak bikin konten di sosmed gitu, kadang ngedit video, ngedit foto juga Bisa gitu. semuanya sekarang? Bisa semua, apa aja bisa saya. Jadi lulus JKT48 tetap dapat berkah ya? Iya dong. Dapat, ternyata munculnya ini kebiasaannya banyak gitu loh ya? Iya, banyak. Apalagi maksudnya di JKT itu kan kita sering banget nih ketemu sama secara personal, kan ada namanya handshake event ya. Handshake event itu kayak kita salaman gitu sama orang yang bahkan mungkin nggak kenal, nggak pernah ketemu sama sekali, tapi kayak ya udah gitu. Jadi dari situ kayak belajar banyak banget tentang cara memahami orang gitu, cara kayak berinteraksi sama orang yang baik kayak gimana gitu. Karena kan apa ya, kan mereka fans itu kan latar belakangnya beda-beda banget kan. Ada yang anak kecil, ada yang udah tua, ada yang cewek, ada yang cowok gitu. Kerjaannya juga beda-beda, kotanya juga beda-beda. Jadi dari situ kayak belajar banyak banget untuk kayak memahami setiap orang tuh kayak gimana gitu. Itu sih mungkin yang paling aku pelajari di JKT48. Tapi menikmati ya kerja kantoran ya? Menikmati Enggak, maksudnya nggak ribet sama urusan nyanyi gitu loh? menikmati sih mungkin lumayan sih, karena senior aku juga baik di kantor gitu, ngajarin juga. Dan emang karena kerjanya WFH, jadi emang gimana ya, aku tuh kayak kalau orang kan mungkin kerjaan kantoran itu major income-nya gitu kan, kalau aku tuh dibalik itu main job-nya yang musisi. Oke. Side hustle-nya itu kerjaan kantoran. Hustle-nya kantor. Soalnya gede, honornya gedean nyanyi ya? Iya benar. Dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan Nadila? Jadi kan aku baru rilis yang ini kan, EP Nyawa Live Acoustic. Nah mungkin di tahun depan, karena di tahun 2022. Bentar, itu lagunya sama ya? Berarti empat-empatnya sama? Sama. Cuman versi beda akustik ya? Versi Oke. aja. Nah kemungkinan di tahun depan sih pasti pengen banget ngerilis lagu yang aku tulis sendiri. Karena 2022 kan udah collab sama label, sama Drive juga, jadi belum sempet nulis sendiri gitu. Karena bentrok sama promosinya dan segala macem. Jadi tahun 2023 pengen fokus untuk berkarya sendiri lagi. Nggak kepikiran duet berarti ya? Belum sih. Tapi kayak udah ada yang sempet kayak pengen produserin kayak gitu-gitu. Udah ada yang ngincer gitu. Cuman masih dipikirin lagi. Kayak yang terbaik yang mana gitu. Jadi sementara dijalanin dulu.
Mudah-mudahan Nadila sehat. Amin. Terima kasih sudah Terima mampir kasih, ke Mas Warta Din. Kota. Ditunggu karya berikutnya. Iya, diundang lagi ke sini ya. Jangan berhenti di mini album. Ya. Jangan berhenti di featuring dengan Drive. Mudah-mudahan banyak musisi lain yang bisa Amin. diajak gabung nyanyi bareng. Syukur-syukur ngajak duet JKT48 lagi. Betul ya. Digitarin mau nggak? Ya, kita dulu lah. Terima kasih Sobat Ika. Mudah-mudahan kalian juga sehat, tetap semangat dan tetap selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Nadila, terima kasih Sobat Ika. Terima kasih. Bye-bye. Dadah. Jangan lupa subscribe ya.